Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Iya teman-teman, gak terasa ya, sekarang kita udah ada di hari terakhir ya kak ya, di acara Buzzword Southeast Asia tahun 2024, tepatnya di Jakarta International Expo di Kemayoran. Nah di sini kita mau apa ya istilahnya teman-teman ya? Mempersembahkan nih untuk penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Alhamdulillah, puji Tuhan, di semalam kita dapat 2 penghargaan nih teman-teman. Yang pertama yang dipegang oleh asyar kita, yaitu Jetbus 5 SDD yang ada di samping kita nih, yang milik PO Gunung Harta Transport Solution, meraih Coach Sustainability Award tahun 2024. Wah, kalau kita udah berbicara tentang sustainability, berarti produk kami, Karoseri Adi Putro, sudah berkelanjutan ya teman-teman. Dan yang kedua, di sini, alhamdulillah juga teman-teman, PT Adi Putro Wira Sejati memenangkan The Most Innovative Bus di Buzzword Southeast Asia tahun 2024. Tentunya ini juga nggak lepas dari dukungan para teman-teman setia ya, yang selalu mendukung kami Karoseri Adi Putro, sehingga nanti ke depannya ya, semoga kita akan mendapat penghargaan-penghargaan lagi yang tentunya akan dipersembahkan untuk para pelanggan setia kita. Nah, teman-teman, di video kali ini kita mau mereview unit terakhir, sekaligus hari ini juga akan ada prosesi handover-nya nih, nanti jam 13.30 dari yang ada di belakangku. Ya, bener banget, ini adalah unit milik PO Jekyll Holidays dengan menggunakan bodi Jetbus 5 HDD single glass. Pasti dong teman-teman akan penasaran banget nih seperti apa detail-detailnya, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interior. Jadi teman-teman wajib banget tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman, supaya seluruh Indonesia tahu bahwa inilah the new standard ya, bis pariwisata di Indonesia, khususnya untuk keluaran terbaru tahun 2024, ya harus seperti ini teman-teman. Oke? Ditonton sampai selesai ya. Thank you ya kak. Nah teman-teman, ini dia, kita akan mulai reviewnya dari bagian eksterior. Kita bisa lihat ya di sini, untuk milik Jekyll Holidays ini menggunakan bodi Jetbus 5 HDD single glass, teman-teman. Iya, bener banget HDD. Meskipun di sini stikernya MHD ya, tapi di sini aslinya HDD, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, apa sih bedanya HDD dengan MHD gitu ya? Ya, ini udah sering banget ditanyain, mungkin di kolom komentar gitu ya. Udah banyak banget, dan sebenarnya udah sering juga ya aku jelasin di setiap review unit HDD atau MHD mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, di sini kita akan coba explore lagi dan kita akan coba lihat lagi teman-teman perbedaan antara HDD dengan MHD. Oh ya, sebelumnya ini hari terakhir teman-teman, dan bener dingin banget ya, makanya aku sampai pakai jaket. Terus di sini juga udah, alhamdulillah udah ramai pengunjung, jadi nggak apa-apa ya, kita suasananya natural aja gitu teman-teman di video kali ini. Oke, ya ini tampilan single glass untuk teman-teman yang pengen berwisata dengan view ya, yang benar-benar utuh gitu ya, tanpa ada topi atau bando yang menghalangi. Silakan aja teman-teman bisa pilih yang single glass. Ya, untuk single glass pasti pandangannya leluasa, nggak akan lagi terhalang, dan yang pasti akan ada, nah ini teman-teman, stiker kesayangan kita nih. Ini pasti ada nih di setiap unit-unit terbaru dari Karoseri Adi Putro ya. Ya karena ini adalah stiker Tafcode Binol. Bener banget. Semua produk buatan Karoseri Adi Putro ini ada anti karatnya teman-teman, dari Tafcode Binol. Jadi mau berwisata ke daerah pantai gitu ya, selama seminggu full, nggak perlu takut, ada anti karatnya. Terus kalau dilihat di bagian depan gitu ya, ini juga ya
ciri khas dari karoseri Adiputro yang desainnya simple tapi futuristik. Ini kalau kita lihat, ya kita ingat dengan armada milik POJ Jekyll Holiday yang tampil di acara Gias tahun 2023. Warnanya sama ya, tapi ini unit yang berbeda. Ini unit baru teman-teman ya, benar-benar baru. Kalau yang waktu itu MHD, nah yang sekarang ini HDD. Warnanya memang sama. Nah ini ada cerita uniknya nih teman-teman. Kok warnanya sama-sama biru? Kenapa nggak warna aslinya Jekyll Holiday ya, yang warna silver gitu ya? Karena memang ini benar-benar unik nih. Jadi ketika armada Gias tahun 2023-nya dirilis, ya kemudian kan sudah beroperasi tuh sebagai bis pariwisata. Nah terus PO Jekyll Holidays order lagi nih Jetbus 5 MHD dengan livery aslinya yang warna silver atau warna abu-abu gitu ya. Nah setelah berlangsung lama, cukup lama, kok setelah ditelisik nih ya, kenapa yang lebih laris tuh yang biru gitu ya. Yang lebih sering jalan tuh yang biru gitu. Nah, alhasil akhirnya nih 5 unitnya yang terbaru, ya 5 unit sih total orderannya karena yang dibawa kan cuma 1 ya teman-teman. Semuanya jadi warna biru. Oke, kita akan lanjut teman-teman ke bagian sampingnya. Untuk overall dimensi dari bis ini tingginya sekitar 3,75 meter teman-teman. Kemudian panjangnya, karena menggunakan sasis dari Mercedes-Benz dengan tipe OH1626 transmisi manual Euro 4, jadi panjangnya ini 12 meter teman-teman. Dan lebarnya 2,5 meter. Kemudian kita bisa lihat di sini pintu depannya, ini menggunakan model sliding ya. Nah ini teman-teman. Jadi begitu kita buka pintunya, wow, langsung disambut oleh nuansa yang keren ya teman-teman. Ini full LED, jadi kita lebih safety saat kita akan keluar masuk. Kemudian ada pegangan tangan ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat deh detailnya ya. Di bagian dashboard, area yang biasanya berwarna silver ini diganti ya pakai wood panel dengan finishing yang ngedoff, jadi benar-benar menambah kemewahannya teman-teman. Nah ini nih ngedoff nih, waduh cakep banget ya Jekyll Holidays, luar biasa. Dan ya di sini ada 2 kursi untuk connect biasanya ya, dan untuk tour leader serta untuk driver di pojok sana. Nah ini dua-duanya ini untuk standarnya memang dia mepet gitu teman-teman. Tapi ini bisa di custom. Jadi bisa di custom untuk connect di pinggir, kemudian tour leadernya dipisah di tengah gitu ya. Untuk drivernya tetap di sana, nggak mungkin berubah kalau itu ya. Bisa di custom gitu. Jadi inilah standarnya seperti ini, makanya di awal video aku sebutin ini adalah standar baru dari bis baru ya, harus seperti ini. Oke, kita tutup. Dan ya tak lupa ya teman-teman, kalau kita udah berbicara tentang single glass pasti ada detail design ya. Ini kita bisa lihat speakernya itu bentuknya menyatu ya ke ujung dari spion. Jadi desainnya ini continue ya, nggak hanya desain di bagian interior tok atau di bagian eksterior tok ya, tapi continue antara interior dan eksteriornya. Ya, kita berbicara tentang detail ya teman-teman. Oke, kita tutup lagi dan kita lihat di sini logo Mercedes-Benz bis pariwisata. Kemudian di sini ada tempat pengisian bahan bakar, ya. Nama PO-nya Jekyll Holidays, satu PO yang terkenal dari daerah Bandung, teman-teman, dan merupakan salah satu pelanggan pertama karoseri Adiputro saat Adiputro pertama kali membuat sebuah bus. Wow, historinya nggak bisa dilepas ya, nggak bisa dipisahkan dari kesuksesan karoseri Adiputro juga, teman-teman. Kita lanjut di bagian sini. Ini ada 3 ruang bagasi. Dikunci karena lagi pameran ya. Tapi kita semua udah tahu lah ya kalau bagasi dari Mercedes-Benz OH1626 ini adalah bagasi space frame yang tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Nah, karena ini body HDD teman-teman ya, jadi dia bagasinya pas segini. Oke. Kalau yang MHD ini agak naik lagi. Ya, nanti kita akan lihat bedanya pas kita di sebelah kanan ya. Kita lanjut dulu. Di sini ada livery dan ini sebenarnya adalah logo ya, logo
dari POJK Holidays. Aku kurang tahu ini sebutannya apa sih, badut apa bukan sih ya teman-teman ya. Yang jelas ini dimodifikasi dengan motif parametrik ya. Ini V aslinya teman-teman ya, yang berarti ZBoost 5. Oke. Gold melambangkan sebuah kejayaan dan warna biru yang berarti biru dari karoseri Adiputro. Ini kita nyebutnya biru Adiputro ya teman-teman. Serta tak lupa ada slogan dari POJK Holidays ya, the best in traveling. Ini apa sih? Service teman-teman ya. Ini tulisannya tulisan sambung ya. Jadi ini SERVICE, service. Best in traveling service. Ya, nggak perlu diragukan lagi, POJK Holidays kiprahnya udah sangat lama di dunia bis pariwisata, yang tentunya kalau misalnya teman-teman naik ini ya, nggak akan cuma dapat bis yang bagus, tapi pelayanannya, drivernya yang memang sudah jam terbangnya tuh lama ya teman-teman, nggak perlu diragukan lagi. Dan ya, driver ini pasti akan sangat senang ketika dapat unit terbaru ini. Nah, apalagi di sini juga sudah pakai velg aluminium teman-teman ya. Jadi velg aluminium ini akan membuat driver lebih nyaman ya, dan tentunya lebih enak handlingnya saat mengemudikan bis ini. Gak cuma itu, velg aluminium ini diklaim bisa menghemat bahan bakar, kemudian bisa memperpanjang umur ban juga. Wes, secara visual juga, waduh, kinclong banget jadinya ya. Jadi ada kontras, ini kan warna gelap ketemu velg aluminium yang kinclong gitu ya. Jadi benar-benar eye catching gitu. Ibarat kalau kita pakai sepatu tuh ya, wow, sepatu yang mahal. Ya, untuk standarnya bodi HDD di sini nggak ada bagasi ya teman-teman. Yang ada bagasi di sini standarnya adalah bodi MHD. Kita lanjut di sini. Nah, ini tadi aku sempat bilang ya teman-teman, sasisnya yang digunakan adalah OH1626 transmisi manual Euro 4. Inilah yang bikin Euro 4-nya terjadi teman-teman, yaitu AdBlue. Benar banget, ini adalah tangki AdBlue yang bekerja dengan sistem SCR alias Selective Catalytic Reduction. Nah, cara kerjanya itu teman-teman, si AdBlue ini yang terdiri dari urea serta air purifikasi ini akan disemprotkan ke gas hasil pembakaran mesinnya. Nah, ketika disemprotkan, ureanya ini ya akan berubah menjadi amonia. Amonianya ini akan menguraikan NOx, satu zat yang berbahaya bagi lingkungan, menjadi nitrogen dan air. Makanya di sini bisa mencapai standar emisi Euro 4 berkat adanya AdBlue. Gampang banget ya. Dan ya, konsumsi AdBlue ini cukup irit ya teman-teman, karena hanya 5% dari bahan bakar. Biasanya mungkin kalau ini bis pariwisata dibuat perjalanan paket gitu ya, dari Bandung ke Bali atau Jakarta ke Bali, ini kan paling nggak 1 minggu ya, 7 hari. Biasanya mungkin akan bawa cadangan AdBlue nih teman-teman gitu. Oke, ini pintu belakangnya yang model setengah ya. Tapi tenang aja teman-teman, walaupun ini setengah, ketika kita naik atau masuk, kita nggak perlu khawatir akan kejedot ya, karena memang tangganya sudah didesain untuk safety gitu teman-teman. Kita lanjut sebelah sini. Ini ada sisi udara ya, radiator di sebelah sini, bagian belakangnya ya ciri khas dari POJK Holiday teman-teman. Sini sangat apa ya kita nyebutnya ya, focal point banget ya. Warna gelap ketemu warna terang, logonya ada kamera parkir, sensor parkir di sini, diffuser, dan ada pelindung bumper. Yang terakhir dikunci. Ini area permesinannya teman-teman ya. Kalau mesinnya ini menggunakan tipe Mercedes-Benz OM906LA Euro 4 gitu. Ini kita bisa lihat di sini ada pembaruan ya. Ditambah lagi grillnya teman-teman supaya lebih semriwing ya. Alur udaranya tuh lebih adem buat di dalam kabin. Kita lanjut di sini. Nah, ini dia teman-teman, perbedaannya antara MHD dan HDD. Kita bisa lihat ya, ini nggak ada bagasi untuk yang di HDD, yang di MHD ada bagasi.
Kemudian kalau kita kira-kira ya, kabin MHD ini letaknya mulai dari sini. Ini lantai. Oke. Kalau yang HDD pas dari sini. Nah, ini perbedaannya. Kira-kira segini. Sekitar 9 sampai 10 cm, teman-teman ya. Tapi overall tinggi bodinya sama. Kalau dilihat dari luar sama persis. Itu bedanya. Ya, kita udah puas banget ngelihat bagian eksteriornya. Ini liverynya. Kemudian di sini ada pintu darurat. Akan seperti apa bagian interiornya? Kita langsung aja yuk review bagian interiornya. Let's go. Selamat datang di interior bus milik PO Jack Holiday. Nah, teman-teman, ini dia interiornya. Kita bisa lihat ya, kaca di belakangnya, di belakangku ya maksudku ya. Ini benar-benar luas ya. Jadi pandangan kita nggak akan lagi kehalangan sama bando. Kita bisa lihat di sini, waduh, nuansa interiornya mewah banget nih teman-teman ya. Dengan DNA interior dari Jetbus 5, nuansa warna warm white. Dan kalau kita naik di bodi HDD, ini akan terasa, nah, headroom kita nih benar-benar jauh ya dibandingkan yang MHD. Jadi di sini PO diberikan pilihan mau yang headroomnya lega, tapi bagasinya agak rendah gitu ya, atau yang headroomnya agak sempit, tapi nggak sempit banget kok teman-teman ya, tapi bisa buat ngangkut motor tanpa perlu dicopot bannya. Nah, silakan pilih MHD. Ya, kalau HDD seperti ini leganya, tapi ya secara overall ini sama kok teman-teman, nggak ada perbedaan baik di desain maupun bentuknya sama. Jadi nggak ada perbedaan ya. Dan untuk fasilitas di sini juga sama teman-teman, sama-sama lengkapnya. Untuk fasilitas keamanan kita mulai dari APAR. Ini APAR ada di samping bangku driver ya. Di sebelah sini kemudian teman-teman bisa menemukan palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Untuk di bagian atas di sini ada jendela darurat di bagian depan dan di bagian belakang. Serta di bagian paling belakang, teman-teman bisa menemukan pintu darurat. Oke? Terus gimana dengan fasilitas hiburannya? Tenang aja, teman-teman ya. Di sini lengkap banget nih. Nah, teman-teman lihat deh, di belakangku, di sini ada dom atau rumah TV yang ukurannya, waduh, gede banget nih, teman-teman ya. Wah, ada Mbak Carolina juga. Ya, di sini kita bisa lihat kita lagi nampilin video seperti ini, teman-teman. Ya, kalau kita lagi nampilin video, jadi benar-benar luas, benar-benar besar. Dan ini, ya, fiturnya juga melimpah, teman-teman. Karena ini sudah terintegrasi dengan Android, jadi bisa langsung nonton YouTube, nonton Netflix, buat karaokean bisa. Waduh, kurang lengkap apa lagi coba ya. Terus mau disambungin ke HP milik teman-teman, itu bisa juga loh. Lewat koneksi Bluetooth yang ada di bagian double din head unit di dashboardnya. Seperti ini. TV-nya gede banget kan. Dan TV-nya ini nggak cuma satu teman-teman ya. Nanti di bagian tengah kita akan lihat ada 2 TV tambahan. Ini kita tutup dulu. Dan tentunya kalau ada TV pasti ada speaker. Speakernya juga sudah terletak ya dari bagian depan atas, depan bawah, sampai ke ujung belakang ada speakernya. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang bagus banget tentunya. Oke? Seperti ini bagian interior di bagian depan ya. Karena ini bangkunya lebar ya teman-teman ya. Ini lebar banget. Jadi untuk gangnya agak sempit, tapi tetap bisa mobile ya, tetap leluasa seperti ini. Jadi kalau misalnya ada berpapasan, silakan dahulukan yang mau turun dulu. Kayak di Transjakarta atau kayak di pesawat gitu ya, kayak di lift. Nah, yang turun dulu, kita bergeser dulu ke sini ya. Jadi benar-benar lancar sirkulasi orangnya. Nih, ada TV lagi nih teman-teman, TV kedua ya. Seperti ini.
Wah, banyak banget ya TV-nya teman-teman. Jadi kalau kita lihat bagasi kabinnya pakai penutup. Waduh. Wow, yang ini ternyata dimodifikasi jadi cool box teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menikmati sensasi minuman dingin, ini langsung aja dimasukin ke sini, kemudian tunggu beberapa saat, dan teman-teman bisa menikmati sensasi minuman dingin. Ini cool box, kemudian di sini bagasi kabin. Ya, dan ini adalah pengaturan mikrofon wireless. Jadi yaitu bisa buat karaoke. Oke, seperti apa di bagian belakangnya? Cus, kita langsung ke belakang. Mantap ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia bagian belakangnya. Kita bisa lihat di sini ada TV lagi. Dibukanya bisa pakai satu tangan nih ya, teman-teman. Wow, sangat mudah. Oke, jangan lupa ditutupnya sampai bunyi jeglek kayak tadi ya. Itu berarti tandanya sudah rapat, terkunci dengan baik. Kemudian kita lihat di atas ada jendela darurat ya di bagian belakang. Di sini ada pintu darurat. Kemudian untuk bagasi kabinnya ini hanya sampai di sini supaya kalau kita mau akses pintu darurat maupun pintu belakang, ini kita nggak terlalu natap ya kepalanya, maksudnya nggak beresiko untuk terlalu kejedot. Nih bagasi kabin, oke, sampai ke belakang. Kita bisa lihat di sini. Hop, ini bisa dibuka pakai satu tangan ya teman-teman, jadi sangat mudah. Nutupnya pun bisa pakai satu tangan, gini. Jadi jangan digebrak gitu ya, jangan. Oke, bangkunya kita lihat, wow mewah banget ini teman-teman. Di baris kiri ada 9 baris ya, di baris kanan ada 10 baris. 10 tambah 9, 19 kali 2 itu berarti 38 ya teman-teman. 38 ditambah 6 berarti ada 44 kursi teman-teman ya. Nih di bagian paling belakangnya enak banget nih teman-teman ya. Waduh, luas. Untuk overhead area juga luas dan ya nyaman banget. Tubuh kita benar-benar bisa tertopang dengan sangat baik ya teman-teman. Kaki kita nggak menggantung gitu, enak asli. Nah, akan seperti apa rasanya duduk di bagian paling depan? Kita langsung aja yuk ke depan. Ya, BTW lebih suka duduk di mana nih teman-teman kalau naik bis pariwisata? Kalau teman-teman sukanya di belakang, biasanya teman-teman nih yang paling heboh ya dalam perjalanan gitu. Tapi kalau teman-teman di paling depan biasanya lebih suka ngelihat pemandangan, ngobrol bareng driver gitu ya. Oke, langsung aja yuk kita ke sana. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di kursi paling depan. Ini di baris kanan, berarti tepatnya ada di belakang driver ya, teman-teman. Kita bisa lihat, wow, pandangan kita sangat leluasa ke arah samping, ke arah depan ya. Wah, ini sih enak banget ya teman-teman duduk di sini. Kemudian juga di bagian atas, ini satu bagian yang paling estetik dari Z5 series ya teman-teman. Ada louver AC, di sini lengkap banget nih. Ada 2 unit USB port charger tipe A dan hanya boleh digunakan untuk ngecas HP ya teman-teman. Nggak boleh buat ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sampingnya di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Jadi wah kalau teman-teman mau baca buku malam-malam gitu ya, tinggal dinyalain aja kayak gini. Kemudian ada louver AC yang bisa kita atur arah hembusan AC-nya. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita sumbat nih hembusan AC-nya ya, supaya kita nggak ngerasa terlalu dingin. Ini bisa banget, tinggal diputar-putar aja di sebelah sini. Kemudian di sampingnya ada ambient lights dengan emboss logo Adiputro, ada garnish stainless chrome, dan ada ambient lights lagi nih. Ini biasanya digunakan untuk lampu tidur yang motif V seperti ini ya, yang berarti Z5 series. Sama kayak di bagian eksteriornya. Nah, terus kita
ke bawah ya, kita lihat kursi yang sangat nyaman. Ini buatan Aldila, konfigurasi 22. Kemudian ada fixed armrest ya. Di sini kita bisa lihat ada boot panel ya dengan texture yang doff gitu ya. Jadi benar-benar enak di tangan, nggak licin. Kemudian di sini aslinya nih buat tempat USB port charger ya teman-teman, tapi nggak ada. Teman-teman di sini bisa custom, standarnya seperti ini. Oke, dan ini ada logo Jekyll Holidays di bagian sini. Ini bordiran keren banget sih teman-teman. Mantap ya teman-teman. Ini juga enak banget nih. Teman-teman lihat, ergonomis, untuk tinggi badan 175 cm seperti aku bisa tertopang dengan sangat baik. Dan ini ada fitur reclining seatnya, jadi bisa disenderin ke belakang seperti ini. Enak banget sih asli. Ya, teman-teman, seperti ini interiornya. Kalau mau dikembalikan ke posisi semula, tinggal ditarik aja, nanti akan tegak kembali ke posisi semula. Gimana teman-teman? Cakep banget ya. Standarnya aja nih kayak gini nih teman-teman. Apalagi kalau misalnya di spek lebih lanjut ya, lebih banyak fasilitasnya, mungkin seperti ada dispenser di bagian sini, lampu LED RGB, tapi itu selera ya teman-teman dan sesuai dengan kebutuhan aja. Ya makanya inilah standarnya. Standarnya aja udah bagus banget teman-teman. Apalagi kalau ditambahin detailnya ya. Oke, habis ini kita akan menyaksikan prosesi handover-nya. Jadi teman-teman silakan tonton video ini sampai selesai. Dan untuk sesi reviewnya kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Kita nanti akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tentunya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro. Dan yang penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan untuk seluruh pengunjung Bakso Southeast Asia 2024 di booth karoseri Adiputro dalam acara handover ceremony Cebus 5 HDD dari karoseri Adiputro untuk PO Jekyll Holidays dari Bandung. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk karoseri Adiputro, PO Jekyll Holidays, Daimler Commercial Vehicle Indonesia, PT CKP, dan tentunya Aldila Seats. Ya, senang sekali rasanya saya Adit dapat memandu acara pada siang hari ini selama 30 menit ke depan. Nanti kita akan menyaksikan beberapa momen ya. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita dengarkan kata sambutan yang pertama yang mewakili karoseri Adiputro yang akan dibawakan oleh Bapak Erik Jetro Kusumo. Kepada Bapak Erik, silakan. Ya, selamat siang semuanya sahabat-sahabat Adiputro. Selamat datang di Adiputro. Ini saya agak mendadak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk Om Rudi, Tante Santi dari Jekyll Holidays, dari CKP Pak Agustinus dan rekan, lalu dari DCVI Om dengan Om Agustinus, lalu dari DCVI Pak Adri, ya. Oh iya, dari Ibu Mi Bapak Resani. Jekyll Holidays sudah bersama kita itu dari awal. Sebenarnya Jekyll Holidays adalah mungkin salah satu klien pertama kita pada saat kita mulai Adiputro dan sudah setia sampai sekarang. Thank you Rudi, thank you Tante Santi. Ini sesuatu yang sangat berarti bagi kita, jadi dari awal sampai sekarang pun masih tetap bersama Adiputro. Thank you Tante. Saya rasa sekian dulu kali ya. Apalagi? Oh udah tadi. Oke. Saya serahkan balik ke Adit. Ya, terima kasih Bapak Erik atas kata sambutannya. Baiklah, mari kita dengarkan sambutan yang kedua mewakili
PT Citra Karya Pranata yang akan disampaikan oleh Bapak Agustinus Haryadi sebagai Direktur Utama PT Citra Karya Pranata. Dan kami juga akan memanggil Bapak Adri Budiman sebagai Head of Bus Department dari Daimler Commercial Vehicle Indonesia dan Bapak Wira Budiman sebagai Direktur dari PT Citra Karya Pranata. Selamat siang teman-teman, banyak dari media. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Rudi, Bu Santi, my son Sani, anak saya itu. Ya, dari Edi Putro, David, Erik, semuanya. Saya nggak bisa sebut satu persatu. Kita patut bersyukur ya bahwa di siang hari ini dapat berkumpul dan juga baru habis sholat Jumat ya semuanya. Ya. Jadi biar penuh dengan berkah di sini dalam melaunch atau menyerahkan bus yang sudah dimiliki oleh PT Jekyll Holiday beralamat di Soekarno-Hatta, Bandung. Ya, tetangga dengan CKP. Seperti kemarin dengan PT TAM, saya juga sampaikan ke ownernya, jadi saya sampaikan juga ke Pak Rudi dan Bu Santi bahwa CKP itu punya arti yaitu CKP itu cinta kepada pelanggan. Ya, jadi bukan hanya Citra Karya Pranata. Jadi kembali lagi, saya sudah punya pengalaman luar biasa dengan Pak Rudi dan Bu Santi dengan bus-bus yang sudah dimiliki oleh Jekyll Holiday. Jadi bagi kami CKP, saya selalu dengan tim Purna Jua, tim After Service, hindari kata-kata tidak bisa, tidak ada, tidak mungkin, tidak ada itu sebenarnya. Selalu harus berusaha mencari solusi, harus bisa memperbaiki kendaraan yang dimiliki oleh khususnya oleh Jekyll. Jadi terima kasih kepada Pak Rudi dan Bu Santi sudah berkali-kali memberi kepercayaan kepada Citra Karya Pranata dalam hal pembelian bus Mercedes-Benz besar ya, ini tipe 1626, ada yang tipe medium 917. Ya, mudah-mudahan kerjasama dengan Citra Karya Pranata selalu membawa berkah untuk kedua belah pihak sehingga bus-bus dari CKP ini betul-betul memberi nilai tambah di mana para penumpang bus, pemakai bus biasa ingat dengan pelayanan dari Jekyll Holiday ya, dikarenakan juga dukungan dari Purna Jua Citra Karya Pranata. Jadi kami komit selalu bergandengan tangan dengan Pak Rudi dan Bu Santi untuk selalu merawat bus-busnya. Ya, Teddy jangan nyerah, karena hanya bisa menjual, tapi juga bisa merawat. Oke, itu aja dari saya mewakili Citra. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bapak Agustinus atas sambutannya. Baiklah teman-teman, mari kita dengarkan sambutan yang ketiga dari All Villa Seats. Kita akan panggil Bapak Chandra dan Ibu Amanda. Boleh berdua. Iya. Nah, ini adalah founder dari Aldila ya teman-teman ya, yang selalu mensupport PT Jekyll Holidays. Kepada Ibu Amanda dipersilakan. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Amanda. Saya pengrajin kursi bis alias tukang jok ya. Kami dari Malang mau mengucapkan banyak terima kasih atas support yang luar biasa dari Adi Putro dan juga dari Om Rudi dan Tante Santi selaku owner Jekyll Holidays. Supportnya sih luar biasa ya kalau Om Rudi ini. Tiap kali beliau pergi berjalanan,
dia tidak pernah lupa untuk memberi kita feedback dan inspirasi supaya kita terus maju dan berinovasi. Jadi terima kasih banyak Om Rudi, Tante untuk supportnya yang luar biasa, dan juga sangat loyal kepada Aldila Seeds. Jadi kita sangat berterima kasih. Dan untuk pengunjung sekalian, terima kasih sudah ikut meramaikan Busworld Southeast Asia tahun ini. Dan semoga kita dapat kesempatan untuk bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Amanda. Baiklah, kita akan mendengarkan sambutan yang terakhir dari PO Jekyll Holidays. Ada pesan dari Bapak. Oh, ada pesan dari Pak Chandra. Silakan Bapak. Kalau kata Pak Chandra ya, kalau mau sukses kayak Jekyll Holidays, ya tahulah karoserinya mana ya, tapi jangan lupa jaknya Aldila. Terima kasih ya, semoga para pengunjung yang di sini kedepannya bisa bikin unit dan sukses juga seperti PO Jekyll Holidays pakai batu Aldila ya. Baik, terima kasih Ibu Amanda, dan ini dia yang akan kita tunggu-tunggu teman-teman, yaitu sambutan dari PO Jekyll Holidays kepada Bapak Rudi Ardianto Arifin dan Ibu Susanti. Dipersilakan. Bapak dan Ibu boleh berdua. Nah, ini luar biasa ini. Couple goals mungkin ya untuk teman-teman ya. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Selamat siang semuanya. Selamat Terima kasih siang. kami dikasih kesempatan untuk bertemu. Saya memperkenalkan Susanti dari Jekyll Holiday dari Bandung. Saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Citra Karya Pranata sebagai pelanggan setia saya kepada Citra Karya dan selalu memberikan solusi yang terbaik buat kita dikala kita ada masalah apapun, terutama kepada Pak Agustinus yang selalu membantu lah kalau ada masalah apapun. Kepada Daimler juga terima kasih Pak Adri, kepada Karoseri Adi Putro terutama Pak David, Pak Erik, terima kasih banyak. Kita sudah menjadi pelanggan setia Adi Putro, dan semoga Adi Putro menjadi yang terdepan selalu ya. Jadi apapun bangkunya yang terpenting karoserinya Adi Putro. Jangan lupa ya. Juga kepada Aldila Seeds yang selalu juga mensupport Jekyll Holiday. Terima kasih Pak, bangkunya selalu yang terbaik juga ya Pak ya. Ya cukup sekian, saya rasa terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Santi. Mari kita langsung ke acara intinya ya teman-teman, yaitu penyerahan yang pertama. Kita akan menyaksikan penyerahan dari Karoseri Adi Putro kepada PO Jekyll Holidays. Kira-kira siapa yang akan memberikan Pak? Apakah Bapak David atau mungkin Bapak Samuel mungkin? Ya, Bapak Samuel Jetro Kusumo.